Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agun Firmansyah, mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, semester 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang software. Pada kali ini saya akan membahas 5 poin pada software, yaitu yang pertama ada definisi software, yang kedua klasifikasinya, yang ketiga hubungan antar software, yang keempat perkembangan software dari masa ke masa hingga saat ini, yang kelima perkembangan software di masa yang akan datang. Ya, kita lanjut. Di sini ada definisi software. Pengertian software secara umum dapat disimpulkan ada sebuah instruksi atau data program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Misal, ada aplikasi perkantoran seperti program database, program web, pengolah kata, editor gambar, dan sejenisnya. Fungsi software komputer yang utama adalah yang pertama, melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware. Yang kedua, menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer. Yang ketiga, bertindak sebagai perantara antar user dengan hardware untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer. Kita lanjut. Ada klasifikasi software yang di poin kedua. Klasifikasi software ada 3, yaitu pertama sistem operasi, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga program aplikasi. Sistem operasi adalah klasifikasi software yang berfungsi dalam mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen serta fungsi komputer. Beberapa contoh dari operasi sistem yang terkenal seperti ada Windows, Linux, Unix, dan sebagainya. Kita masuk ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak serta sistematik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi dari komputer. Beberapa contohnya seperti bahasa pemrograman Ruby, PHP, Java, dan lain sebagainya. Lanjut ke program aplikasi. Program aplikasi adalah software aplikasi yang memiliki fungsi tertentu. Sebagai contoh, seperti yang saya pakai ini adalah Microsoft PowerPoint untuk melakukan sebuah presentasi. Ada juga seperti Microsoft Excel untuk mengolah data dan lain sebagainya. Ya, kita masuk ke hubungan antar software. Hardware atau perangkat keras komputer apabila tanpa software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna, dalam arti tanpa adanya hardware komputer yang tidak berguna. Karena software tercipta untuk memberi fungsionalitas pada komputer tersebut, sehingga terciptalah sebuah komputer yang memiliki fungsi untuk digunakan. Nah, software dan software itu saling berhubungan, sama saja seperti hardware dan software. Apabila salah satunya tidak ada, maka akan seperti berjalan dengan satu kaki. Kita lanjut. Perkembangan software dari masa ke masa hingga saat ini. Perkembangan software atau perangkat lunak dimulai dari era pioner. Yang pertama, kita bahas era pioner. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Yang kedua, kita masuk ke era stabil. Pada era stabil, perusahaan perangkat lunak bermunculan, dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi. Dari sini, perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk-produk.
baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu, tapi seperti sudah banyak proses yang dilakukan secara serentak, atau kata lainnya multitasking. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna cepat secara langsung atau real time ya. Masuk ke era mikro. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya. Untuk keperluan tertentu, automisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Lanjut masuk ke era modern. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan tersebut. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat saling terhubung. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun bisa semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar, seperti voice. Nah, masuk ke perkembangan software di masa yang akan datang. Perkembangan software di masa yang akan datang itu akan berkembang dengan sangat pesat ya. Karena perkembangan software akan selalu mengiringi perkembangan hardware dan keperluan di masa yang akan datang. Seperti kita ambil contoh kecil seperti OS Windows yang terus berkembang hingga sekarang. Lalu ibarat kita ambil lagi contoh Gojek. Dulu aplikasi Gojek belum ada karena pada masa itu orang-orang masih belum perlu. Sekarang sudah banyak aplikasi Gojek yang serupa seperti Grab, Maxim, karena semua orang mulai membutuhkannya untuk apa-apa. Ya, itulah yang dapat saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.